Fahamilah ciri-ciri mani pria dan juga ciri-ciri maninya wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, Duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menanggapi pertanyaan dari beberapa jamaah pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center yang menanyakan tentang ciri-ciri air mani milik pria dan juga air mani milik wanita, karena telah melihat suatu konten YouTube katanya, benarkah bahwa ciri-ciri air mani wanita dan ciri-ciri air mani pria itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW? Oleh sebab itulah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir Al-Mu'alim akan menjawabnya dan sekaligus menjelaskannya lengkap dengan dalil-dalilnya. Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini adalah konten yang berisi tentang ilmu pengetahuan Islam. Ini sangat penting sekali diketahui oleh setiap orang Islam yang sudah akil balik, yang sudah dewasa. Jawabannya adalah benar. Benar bahwa Rasulullah SAW sudah menjelaskan tentang ciri-ciri warna dan tekstur, baik itu air maninya pria maupun air maninya wanita. Mengapa? Karena pada zaman sahabat Nabi Muhammad SAW itu banyak sekali pertanyaan kepada Rasulullah SAW. Salah satunya adalah pertanyaan dari seorang Yahudi. Orang Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad SAW karena Yahudi yakin pertanyaannya ini tidak akan mampu dijawab oleh siapapun kecuali oleh seorang nabi. Kemudian salah satu pertanyaannya adalah Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimanakah terjadinya anak laki-laki dan terjadinya anak perempuan? Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, warna dari spermanya laki-laki yaitu putih, ya, abiyad, putih. Kemudian warna dari air sperma atau maninya wanita yaitu asfar, kuning, ya, tapi enggak kuning betul gitu ya, kekuningan lah. Jadi satunya putih, putih bening, ya putihnya kayak susu lah ya, kayak susu. Taulah susu dari seorang wanita itu kan keluarkan putih nih susunya lo ya, tapi kental, tidak encer, putih tapi kental. Kemudian kalau tekstur dan warna air maninya perempuan yaitu kekuning-kuningan dan encer. Ini encer nih. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, apabila yang warna putih kental bertemu dengan warna kuning yang encer, kemudian yang duluan ini tembus di atasnya, ini adalah kekuatan dari air mani pria, maka akan terjadilah anak itu menjadi pria, laki-laki. Jadi kalau air sperma laki-laki lebih kuat nih, lebih kuat mengalahkan air spermanya wanita, maka anak itu akan terjadi pria atau laki-laki. Sebaliknya, kalau air sperma itu yang kuat adalah miliknya wanita, miliknya perempuan, ya, yang lebih dominan, artinya kekuatannya lebih dominan, menguasai daripada air spermanya laki-laki, maka akan terjadi anak wanita atau perempuan.
karena yang kuat adalah sperma dari ibunya. Oleh sebab itulah menurut para ulama memberikan penjelasan, jika kepingin anak laki-laki, ingat, jika kepingin anak laki-laki, maka bapaknya harus strong, harus kuat begitu. Agar kuat, staminanya kuat, tenaganya kuat, kemudian hentakannya ini, ya hentakannya itu nerobosnya lebih kuat. Nerobosnya lebih kuat. Lah kalau bapaknya kuat, ibunya agak lemah sedikit, ya spermanya, maka akan terjadi anak laki-laki. Oleh sebab itulah, maka laki-laki yang kuat biasanya ini anaknya rata-rata laki-laki. Nah kalau di akhir zaman, mohon maaf nih, laki-lakinya kan sibuk memeras tenaga dan pikiran, akhirnya loyo. Jadi kerjaannya numpuk, pikirannya bulat nih, pulang-pulang udah loyo, kan loyo, dalam keadaan loyo. Sedangkan wanitanya kuat, strong, maka akan terjadi banyak anak perempuan. Mengapa ya? Karena perempuannya lebih kuat. Nah, sang Yahudi setelah mendengar penjelasan dari Rasulullah SAW seperti itu, dia menyatakan masuk Islam. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Sedangkan untuk menjadi patokan pada video kali ini, maka ini kita akan menjelaskan tentang hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, berkata oleh beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'ur rajuli ghalidun abiyatu. Ma'ur rajuli bermula airnya laki-laki. Air ya kan tahu sendiri ya, air itulah yang dimaksud. Ghalidun yaitu kental, abyadu berwarna putih, jadi putih kental. Jadi kalau misalnya di kasur ada putih kental, yaitu miliknya laki-laki. Wa ma'ul mar'ati raqiqun asfar. Wa ma'ul mar'ati, dan bermula airnya perempuan. Raqiqun yaitu encer, tipis encer. Asfaru berwarna kekuningan. Jadi kalau agak kuning encer, ada di kasur misalnya, ya kan? Misalnya suami istri ini melihat di kasurnya ini kok warnanya putih kental, berarti itu milik laki-laki. Kalau seandainya ini warnanya kok agak kuningnya encer, ya jelas itu miliknya perempuan. Fa ayyuhuma sabaqa asbaha alwaladu. Maka mana saja keduanya, sabaqa yang telah duluan, artinya telah duluan itu lebih kuat, asbaha maka akan menyerupai alwaladu oleh anak. Artinya kalau yang miliknya laki-laki lebih kuat, lebih duluan, maka anak itu akan menjadi anak laki-laki. Sebaliknya kalau misalnya yang lebih duluan, lebih dominan, lebih kuat, ini adalah air spermanya wanita, perempuan, maka anak akan terjadi perempuan. Oleh sebab itulah di akhir zaman ini laki-laki harus kuat, strong nih, agar anaknya laki-laki, ya kan? Tapi ya memang gimana lagi, kan perempuan di akhir zaman ini kan sudah enak-enakan, masih nggak terima, ya kan, nggak terima, sehingga anaknya banyak terjadi anak perempuan, sehingga di akhir zaman ini akan terjadi jumlah perempuan 50 perempuan banding satu laki-laki. 50 perempuan banding satu laki-laki itu dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Lah hadis ini akhrajahu An-Nasa'i, akhraja terangbarkan pada hadis An-Nasa'i oleh An-Nasa'i nomor hadis 200, wa Ibnu Majah dan oleh Imam Ibnu Majah nomor hadis 601. Kemudian selain daripada sperma, ada lagi namanya rutubatul farji dan madhi, tetapi insyaallah akan kita bahas di dalam episode berikutnya. Demikianlah jawaban kami, semoga manfaat dan barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.